Biasanya sih kalau gituan tempat naruh mesin air bang. Nggak mungkin juga meteran listrik ada di situ. Emang lu nggak naruh curiga gitu? Masa iya mesin air? Mesin air itu kan kecil. Ngapain juga pintunya segede itu? Coba lu lebih kritis lagi dah. Iya juga sih. Sekarang gua tanya, di rumah lu mesin air segede apa? Ya mungkin rumahnya gede, mesin airnya gede kali bang. Nah, dalam hal kayak gini lu nggak bisa mikir sesimpel itu, Dot. Lu harus lebih dalam lagi nalarnya. Lu yang akan nerusin gua kalau gua udah nggak ada. Lu ngomong apaan sih bang? Jangan kejauhan ngomongnya. Berbagai kemungkinan bisa terjadi, Dot. Ya udah yuk kita cek ke situ. Oke, kita harus cari jalan keluar dulu. Kalau semua pintu dikunci, kita pakai cara si Robi semalam. Dari balkon kamar si Peot. Iya bang. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo. Yuk. Aku masih belum puas sama peristiwa semalam. Anggap aja semalam pemanasan. Kali ini mati kalian semua. Tak bius dulu yo. Setelah itu tak potong-potong kalian semua. Nah, kemarin si Robi turun dari sini bang. Terus dia merambat ke sini nih. Keren juga si Robi. Tajam juga dia instingnya. Gue juga nggak habis pikir dia bisa begitu. Ya udah, yuk. Pelan-pelan, Dot. Oke, bisa gue bang. Hap. Ayo, Dot, cepet. Iya bang. Hei! Hei! Tak buis dulu yo. Kalian semua harus pergi! Ambil ini! Berhenti! Berhenti! Gua menghentikan langkah kaki gua tepat di depan sebuah ambang pintu tua yang terbuka lebar, menatap ke arah tangga beton yang menurun tajam menuju kegelapan. Udara yang mendadak berembus keluar dari sana terasa sangat lembab, berbau tanah dan debu kuno yang sudah mengendap bertahun-tahun. Ini kok kayak ruangan bawah tanah, batin gua sambil menyipitkan mata, mencoba menerobos kepekatan. Cahaya di bawah sana yang seolah menelan habis sinar matahari pagi ini. Tempat tersembunyi seperti ini jelas bukan ruangan biasa, melainkan area rahasia yang sengaja disembunyikan dari luar. Gua menoleh ke samping, menatap wajah anak gua yang kelihatan ikut tegang, memperhatikan lubang menganga yang ada di hadapan kita berdua. Menurutmu gimana, Dot? Apakah kita sudah berada di jalur yang benar untuk menemukan tempat persembunyian si Karto bajingan itu? Apakah kita langsung masuk aja kali ya, tanpa perlu menunggu atau ragu-ragu lagi, sebelum momentum pagi ini hilang begitu saja? Naluri mantan mafia di dalam diri gua menuntut tindakan yang cepat, tapi gua juga harus tetap memperhitungkan keselamatan kita berdua. Siapa tahu ada petunjuk di dalam situ, entah itu berupa jejak kaki, barang milik warga desa Maja yang hilang, atau bahkan kunci utama yang selama ini kita cari-cari. Masuk ke dalam sarang musuh memang berisiko tinggi, tapi berdiam diri di atas sini juga tidak akan menyelesaikan masalah.
Tangan gua meraba dinding semen di dekat tangga, merasakan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh telapak tangan, memperingatkan gua akan bahaya di bawah sana. Lorong bawah tanah ini pasti menyimpan banyak rahasia gelap yang selama ini ditutupi. Karto dengan sangat rapi. Gua memberi isyarat kepada Dot untuk tetap merapatkan barisan dan menyiapkan mentalnya sebelum kaki kita benar-benar menginjak anak tangga pertama. Kita tidak tahu apakah di balik kegelapan itu Karto sudah berdiri bersiap dengan kapak besarnya atau tidak. Keberanian gua kembali penuh karena ingatan tentang keselamatan semua orang yang disekap di bangunan besar ini terus berputar di kepala gua. Langkah kaki harus diatur sehalus mungkin agar tidak menimbulkan suara gema yang bisa memancing pendengaran si penjaga rumah gila. Pagi yang tenang di luar sana berbanding terbalik dengan ketegangan yang gua rasakan di depan pintu masuk menuju perut bumi ini. Perasaan gua mengatakan bahwa jawaban dari semua kegilaan yang terjadi sejak kemarin ada di dasar tangga beton ini. Dot mengangguk pelan, mempererat genggaman pada balok kayu di tangannya, seolah meyakinkan gua bahwa dia siap menghadapi apapun yang menunggu di bawah. Melihat kesiapannya, keraguan di dalam dada gua langsung sirna digantikan oleh tekad yang membara. Kita harus bergerak taktis, memanfaatkan setiap sudut dinding, ruangan bawah tanah nanti sebagai tempat berlindung jika terjadi serangan mendadak. Karto mungkin merasa di atas angin, tapi dia belum tahu kalau makan tidur sudah mulai melangkah masuk ke wilayah kekuasaannya. Napas gua atur selembut mungkin, membiarkan mata gua mulai beradaptasi dengan minimnya cahaya yang ada di ruang bawah tanah yang pengap ini. Gak ada kata mundur lagi. Perjalanan ini harus dituntaskan sampai semua korban berhasil kita selamatkan. Ayo Dot, ikuti aba-aba dari gua dan tetap pasang mata serta telinga lu lebar-lebar. Sepanjang kita melangkah turun ke bawah, kita bongkar semua kejahatan si Karto pagi ini. Dan kita buat dia membayar tunai setiap perbuatan biadab yang sudah dia lakukan.